mengatakan 2 rakaat dengan siwak itu lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri yang berbahagia, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita Fathul Qarib dengan makna pesantren, sampai kepada pembahasan 3 tempat yang sangat disunnahkan bersiwak. Sebelumnya kita telah mengkaji hukum bersiwak, kemudian Nabi Ibrahim adalah orang pertama kali yang melakukan siwak. Kemudian kita telah membahas juga di pertemuan sebelumnya bahwa siwak termasuk keistimewaan dari umat Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan 3 tempat yang sangat disunnahkan bersiwak, atau 3 waktu, 3 keadaan yang sangat disunnahkan bersiwak, dianjurkan bersiwak kepada kita umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa utawi siwak, ai siwaku tegese siwak, fi salasati mawadhi'ah, ing dalem 3 pira-pira panggonan, iku asyaddu luwe banget apane istihbaban kesunnatane, min ghairiha tinimbang saliyane salasati mawadhi'ah. Artinya bersiwak pada 3 tempat sangat disunnahkan, atau kesunnahannya itu lebih kuat daripada bersiwak selain 3 tempat yang akan kita bahas ini. Apa saja 3 keadaan atau 3 tempat atau 3 keadaan itu? Yang pertama, ahaduha inda tagayyuril fami min azmin. Ahaduha utawi salah suwicini salasati mawadi iku inda tagayyuril fami, nalikane owai cangkem, min azmin merko azem. Kila diucapaken huwa utawi azem iku sukutun tawilun, menengkang suwe. Kila diucapaken apa azem, tarkul akli yaiku ninggal mangan. Yang pertama, keadaan yang pertama yang sangat dianjurkan bagi kita bersiwak, yaitu inda tagayyuril fami min azmin, ketika berubah keadaan mulut disebabkan azam. Apa yang dimaksud azam? Yaitu sukutun tawilun, diam, mulut diam tidak beraktivitas, atau sukutun tawilun, diam yang lama atau mulut tidak beraktivitas. Atau ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan azam adalah tarkul akli, yaitu mulut kita tidak makan sesuatu. Seperti yang sudah kita ketahui atau kita rasakan, bahwa ketika mulut kita tidak beraktivitas, katakanlah tidak berbicara sama sekali dalam 1 hari, atau tidak makan sesuatu dalam 1 hari, maka mulut pasti mengalami perubahan yang cukup kuat, yaitu baunya kurang begitu menyedapkan biasanya teman-teman. Nah, ketika kita merasa bahwa mulut kita sudah baunya kurang sedap, maka pada saat itu sangat dianjurkan, disunnahkan bagi kita untuk bersiwak. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Wa innama qalah lan angin pastine dawuh sapa musannif, wa ghairihi lafal wa ghairihi lan sa'liyani azam, liyashmula supaya mengku apa tagayyurul fami,
owai cangkem bigoiri azmin kelawan saliyane azm ka akli dirihin karihin koyok mangan perkara kang anduweni ambu karihin kang disengiti min saking bawang merah au basolin wa basolin lan bawang putih wa ghairihi lan saliyane sumin lan basol. Kemudian kenapa musannif masih menyebutkan lafal wa ghairihi setelah lafal min azmin? Agar termasuk juga sangat disunnahkan perubahan mulut atau perubahan keadaan mulut yang disebabkan selainnya azam. Kalau tadi disampaikan bahwa berubahnya mulut karena azam, sedangkan yang dimaksud azam itu adalah tarkul akli. Nah ini kita tidak tarkul akli, kita makan tetapi memakan sesuatu yang baunya kurang begitu disenangi oleh umumnya orang, seperti makan bawang putih atau makan bawang merah atau makan petai kalau di kita gitu. Itu ketika kita makan sesuatu yang mempunyai aroma yang kuat yang bisa dikatakan mengganggu kepada saudara kita yang lain dan baunya itu kurang begitu mengenakkan, maka meskipun tidak karena azam, pada saat itu juga disunnahkan bersiwak. Itulah alasan kenapa musannif menyebutkan lafal wa ghairihi, agar juga bisa kita pahami meskipun mulut kita makan sesuatu tetapi sesuatu yang dimakan itu membuat bau mulut kita tidak sedap, maka disunahkan bersiwak. Begitu teman-teman. Di sini contohnya bawang merah dan bawang putih. Tidak hanya bawang merah dan bawang putih, boleh juga perkara yang lain. Wasani utawi kang kaping pindho iku indal qiyami nalikane tangi ail istiqadi tegese tangi nglindih minan naumi saking turu. Kemudian yang nomor 2, keadaan nomor 2 yang sangat disunnahkan bersiwak bagi kita, yaitu ketika kita bangun tidur, baik tidur siang maupun tidur malam. Karena ketika kita bangun dari tidur kita, itu biasanya mulut kita baunya kurang begitu enak, kurang begitu sedap. Makanya sangat disunnahkan bersiwak ketika kita bangun tidur. Dan Nabi SAW, beliau ketika bangun tidur selalu bersiwak. Maka dari itu kita juga sangat dianjurkan bersiwak ketika bangun tidur. Wasalisu utawi kang kaping 3 iku indal qiyami nalikane ngatek ila sholati maring salat. Fardhon au naflan iku fardu anane salat au naflan utawa sunnah. Kemudian keadaan yang ketiga, sangat disunnahkan bersiwak ketika kita hendak melakukan salat. Baik sholat itu fardu ataupun sholat sunnah, sama saja hukumnya sangat dianjurkan bersiwak. Karena sholat dengan bersiwak itu lebih afdol daripada sholat tanpa bersiwak. Bahkan ada pendapat yang mengatakan 2 rakaat dengan siwak itu lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Wa yuta'akkadu lan dikukuhaken apa siwak aidon halimani fi ghairi salasati ing dalam saliyane 3 al-madhkurati kang disebut mimma saking perkara huwa kang utawi ma iku madhkurun disebut fil mutawwalati ing dalam pira-pira kitab kang didawakan keterangane ka qiraatil qur'ani kaya maca al-Qur'an wasfiraril asnani lan kuningi pira-pira untu. Artinya juga sangat dianjurkan bersiwak pada selain 3 tempat yang telah disebutkan tadi, yang penjelasannya dijelaskan di dalam kitab yang lebih detail pembahasannya. Seperti halnya sangat disunnahkan bersiwak ketika kita hendak mau membaca Al-Quran atau mau membaca hadis atau mempelajari sebuah ilmu syariat atau yang lainnya, yang bisa kita cek di dalam kitab-kitab yang lebih detail pembahasannya. Sangat disunnahkan bersiwak apabila gigi kita mengalami perubahan, yang awalnya putih berubah menjadi kuning gara-gara lama tidak bersiwak misalnya atau yang lainnya.
Maka ketika gigi sudah mulai menguning, pada waktu itu sangat disunnahkan bersiwak. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Wa yusannu lanti sunnatakan opo ayyan wiyah nyinto niat sopo wong bisiwaki kalawan siwak as-sunnata ing sunnah. Nah, disunnahkan bagi orang yang bersiwak itu berniat sunnah agar mendapatkan pahala bersiwak itu. Jadi ketika kita mau bersiwak, yang mana ketika kita dalam keadaan tidak melakukan ibadah yang siwak termasuk dalam kandungan ibadah itu, misalnya, maka kita disunnahkan berniat ketika kita hendak mau melakukan siwak. Jadi tidak sekedar siwakan begitu saja teman-teman, melainkan dalam hati kita harus benar-benar kita niati bersiwak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyastakalan yinto siwakan sapa wong biyaminihi kelawan tangan tengene wong. Wa yabda'alan ngawiti sapa wong bil janibil aimani kelawan lambung kang tengen min famihi saking cangkeme wong. Wa yumirrahu lan yinto mlakuaken sapa wong hu ing siwak ala saqfi halqihi ing atase langit-langite qur'ani wong. Imraron latifan kelawan melakuaken kang lembut ala wa ala karosi atrasihi lan ing atase pira-pira poe pira-pira kusine wong. Artinya juga disunnahkan ketika bersiwak menggunakan tangan kanan untuk memegang siwaknya, dan juga sunnah memulai bersiwak dari mulut bagian kanan kemudian digerakkan sampai tuntas sampai kepada langit-langit tenggorokan dengan bersiwak secara pelan teman-teman. Jangan bersiwak secara halus, tidak usah terburu-buru ketika bersiwak. Khawatir ketika kita bersiwak malah nanti membuat gusi kita berdarah atau yang lainnya. Makanya di sini disunnahkan imraron latifan dengan gerakan yang lembut. Wa ala karasi atrasihi, dan hendaknya bersiwak sampai kepada gigi gerhamnya mustaq. Jadi di sini dari kajian kita yang terakhir tentang bab siwak ini, kita membahas tentang yang pertama 3 tempat yang sangat disunnahkan bersiwak. Yang pertama yaitu ketika mulut kita berubah, kemudian yang kedua ketika kita bangun dari tidur, sedangkan yang ketiga ketika kita hendak melakukan sholat, baik sholat sunnah maupun sholat fardu. Ada juga hal-hal yang sangat disunnahkan bagi kita melakukan siwak atau bersiwak yang disebutkan di dalam kitab yang lebih jelas pembahasannya, yang lebih detail. Kalau di Fathul Qorib ini kan kitab yang sifatnya itu mukhtasar, kitab ringkasan, sehingga oleh musannif tidak disebutkan semua di sini, namun bisa kita jumpai di dalam kitab-kitab yang lebih detail pembahasannya. Maka syarah di sini memberikan contoh seperti membaca Al-Qur'an dan gigi menjadi kuning. Kemudian ketika mau melakukan siwak, ya disunnahkan berniat siwak, kemudian dengan menggunakan tangan kanan, kemudian dimulai dari mulut bagian kanan. Begitu teman-teman kajian kita tentang siwak pada saat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pada minggu berikutnya kita akan menjelaskan tentang fardunya wudhu. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.